Kita punya cadangan nikel terbesar dunia. Timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi, kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi, kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Pegunungan digali, lautan ikut digali. Itu dia, kita punya tanah Papua, Chef Raja Ampat. Kita ini punya tanah udah seperti surga kecil jatuh ke bumi. Tapi kita punya surga dirusak oleh oknum pejabat rakus yang memberikan izin di beberapa pulau di Raja Ampat untuk dijadikan pertambangan nikel. Bapak Ibu terhormat, asal kalian tahu ya, 75% spesies terumbu karang di dunia ada di Raja Ampat. Dan kalian tahu juga, di Raja Ampat ada 7 jenis penyu yang hampir punah. Itu mau kalian rusak juga? Sudahlah, kalian bukan bestie kita. Padahal Bapak Ibu sendiri yang bilang, katanya disuruh di Indonesia aja. Tapi di Indonesia wisatanya malah disuruh studi banding ke pertambangan nikel. Mungkin kita disuruh belajar gimana caranya menggali tanah sedalam-dalamnya untuk mencari penderitaan orang. Nggak cuma itu, kita juga bakal diajarin gimana caranya ngerusak terumbu karang dan membunuh penyu dengan baik dan benar. Oh ya, by the way kalian harus tahu, udah ada lebih dari 500 hektar hutan alami di 3 pulau dibabat abis untuk buat tambang. Bapak Ibu, kalian nggak ingat ada undang-undang yang kalian buat sendiri? Bukannya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilarang untuk dijadikan tambang ya? Tapi nyatanya secara ekologis yang sudah pasti merusak dan mencemarkan lingkungan. Dan secara budaya pun sangat terdampak pada warga sekitar. Yang mana warga lokal cuman bisa nonton, ruang hidupnya dihancurkan. Katanya sih ini semua dilakukan untuk transisi energi dan hilirisasi nikel. Greenpeace sampai turun tangan cuy. Aksi langsung bareng anak muda Papua untuk protes di konferensi industri nikel. Mereka bawa banner besar tapi di situ dibilangnya, itu cuma protes biasa, caranya kurang dewasa, katanya sih gitu. Bapak, bukannya Bapak ya yang kurang dewasa, nurunin banner untuk membiarkan kerusakan terus berjalan. Teman-teman, kita jangan diem aja, waktunya kita sekarang lebih kritis untuk protes. Apalagi ini soal Raja Ampat yang sudah hancur. Ingat, Raja Ampat punya kita semua, bukan properti korporasi. Yuk teman-teman, kita kawal bareng dan bantu suarakan dan sebarluaskan video ini. Mari kita jaga Raja Ampat dari oknum-oknum yang rakus. Salam lestari cuy. Udah tahu belum, Raja Ampat sekarang lagi diabisin, dikeruk guys buat nikel, buat perdagangan Indonesia sama apa? Itu loh yang kemarin seorang presiden bertemu dengan 2 kepala negara. 2 kepala negara tersebut mereka lagi beli nikel ke Indonesia. Dan termasuk Indonesia yang dikeruk tanahnya. Khususnya di Raja Ampat yang harusnya jadi eco conservation. Harusnya itu bisa jadi pendapatan lokal untuk local sustainable tourism. Tapi realitanya tidak. Kenapa? Karena yang ngasih izin tuh BU. Ini coba kalau ada aliran dana KPK, seru banget ini. Nge-tracking duit-duit yang masuk, kenapa bisa dapat izin. Banyak yang bilang ke petinggi-petinggi negara kan yang terlibat, mereka juga perusahaan induk-induknya. Ini kalau lo main saham, lo tahu aliran-aliran dananya itu kemana. Tapi nggak semuanya TBK BTW, karena banyak yang pakai shell company ataupun anak perusahaan. Ya Allah, lindungilah gue kalau ngomong kayak gini kebanyakan. Ini ngingetin gue sama waktu gue di Palestina. Palestina kan dihabisin kan gunung-gunungnya sama Israel sampai kebuatlah sinkhole. Dan ini juga akan terjadi nanti di Raja Ampat. Ibaratnya Indonesia saat ini lagi dijajah sama pemerintah Konoha lah. Pemerintah Konoha lagi menjajah rakyatnya sendiri dengan menghabisi wilayah tambangnya dan lokasi-lokasi yang seharusnya jadi tempat mata pencarian masyarakat setempat. Karena mereka butuh ini secepat mungkin untuk apa? Nanti kita bahas Danan Toro abis ini ya. Karena itu berhubungan seharusnya. Kebutuhan-kebutuhan ini buat listrik segala macam, buat mobil-mobil listrik segala macam. Nikel itu bahan bakar, bukan bahan bakar ya, apa sih? Bahan pokok lah ibaratnya untuk pembuatan mobil listrik. Terus buat yang nggak tahu dampaknya apa, nanti laut Indonesia tercemar. Koral-koral Raja Ampat yang kita banggakan, yang hampir 70% yang ada di daerah Papua sekitar, itu akan segera hilang. Dan kalau kalian nggak tahu fungsinya koral itu apa, itu sama kayak pohon guys, itu sama kayak pohon. Lu nanti kekurangan oksigen,
makin habis tuh oksigen, makin banyak deh orang yang ISPA. Sekarang nggak cuma Jakarta, Raja Ampat menyusul. Belum yang keracunan pangan. Wah, seru ini. Nanti gimana tuh petinggi-petingginya? Tinggal kabur guys. Mereka juga ikut kabur aja dulu. Emang lo doang yang bisa? Mereka lo punya duit tuh kagak. Dukung bang. Saya dukung. Iya, tetapi begini, akhirnya efisiensi anggaran itu kena semua sampai ke guru segala macam. Di sini ketakutan semua, tapi tahun depan nggak tahu. Kalau tahun ini bang anjlok, benar-benar semua wisata saya pastikan anjlok. Ya, karena apa bang ya? Karena para ya namanya siswa motor ya, karena satu pihak sekolah tidak melihat kredibilitas orang kendaraan yang mau dipakai bagaimana, betul tidak mengutamakan yang mereka lebih mengutamakan sekolah itu lebih mengutamakan keuntungan bukan keselamatan. Jadi nggak salah tuh bang. Saya punya anak sekolah, jadi kalau udah ada sekolah mau ngadain tur, saya was-was sudah khawatir, wah gimana deh ini. Bagus dong. Tapi kalau kita berbicara tentang kecelakaan bang, ya itu tadi bang ya, semua lini itu setiap hari ada kecelakaan, tetapi ini akhirnya yang kena itu kan pariwisatanya kan gitu, karena ada kejadian Bandung kemarin kan gitu. Yang mana bang? Kejadian apa tuh bang? Bandung yang sampai meninggal kemarin kan, itu sebenarnya yang booming itu. Oh ya, iya. Jawa Barat. Soalnya kan beda bang ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Sedikit bang. Cuma beda bang ya. Kendaraan yang khusus untuk travel ya, yang khusus travel ya. Ya. Dengan kendaraan yang komersial. Reguler. Beda loh. Karena apa? Kalau yang khusus travel, mereka perawatannya beda bang. Perawatannya beda, perizinannya beda, dari kendaraannya, dari sopirnya, keselamatannya benar-benar dijaga. Pelayanan juga beda semua bang. Keneknya memang ya udah menjadi guide ya, udah menjadi pelayan. Beda dengan bahwa ini adalah membawanya, tapi kan kebanyakan kendaraan yang biasanya Allah ngeri dong. Reguler yang mereka pakai, reguler yang tidak jalan. Oke, mungkin kita dulu nih Bang Senapan Angin ya, apa ini? Ya, lanjut. Oh iya bang. Terima kasih bang ya. Saya mengikuti juga perkembangan yang terjadi di Raja Ampat ya, kunjungan Menteri Bahlil Lahadalia. Gini, apa yang disampaikan apa namanya itu ya, keberatan yang diajukan oleh rakyat di Papua Barat ya, Raja Ampat ya. Itu memang wajar dan sangat masuk akal mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengelola kekayaan alam di Indonesia ini. Kenapa demikian? Karena yang terjadi keadaan negara kita ini barusan kita melewati melewati mau mendengarkan, kita sedang disuguhkan oleh isu-isu yang sangat tidak masuk di akal, yaitu di mana pemerintah memasukkan proyek strategis nasional itu ke dalam urusan privat, urusan pribadi. Masalah ini kan belum selesai, urusan PIK, Pantai Indah Kapuk, kemudian ini kan jadi kita bingung, ini negara ini benar apa enggak yang sudah clear boleh dikatakan, tetapi belum seutuhnya itu rempang bang, kan itu. Rempang. Ya hal-hal seperti itu kan, ini kan masalah ini belum selesai. Keseriusan pemerintah benar bahwa bumi, air dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara, dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini jelas apa enggak ini? Benar apa pemerintah kalau negara ini benar apa enggak gitu loh. Karena kita barusan melihat ini pokok kasus-kasus ini, Rempang, PIK dan sebagainya ini.
Ah, enggak, tunggu dulu. Kalau saat sekarang belum bisa, rakyat akan berontak dan akan semakin menggila berontaknya nih. Tunjukkan dulu keseriusanmu dalam menjalankan pasal ini. Ya, seperti itu aja saya melihatnya. Karena situasi sekarang ini, kalau ada isu-isu mau membuka lahan tambang baru, waduh, saya rasa ini gejolak, ini pasti jelas itu, dan pasti berontak rakyat nanti. Kenapa tunjukkan dulu posisi negaramu itu benar apa enggak? Kamu benar-benar negara apa enggak kan gitu? Nah, kayak gitu aja gambarannya, Bang. Dan saya rasa Iya, ini memang suatu agak rancu. Kita sulit percaya ini, Bang. Karena kita betul, orang betul. bawah ini permainan mereka di atas kita nggak tahu kan gitu. Betul, betul. Ya kan Kepentingan gitu sesaat lah. ini. Kayak gitu aja, Kepentingan Bang. sesaat. Ini Hmm. nah, yang saya tekankan ini kita sedang disuguhkan oleh berita ini loh, keterlibatan oligarki segala macam, PIK, Rempang. Ah, ini kan apa ini? Di tengah kerusakan ini seperti ini terus mau timbul lagi, mau gali nikel lagi di Papua Barat. Oh, ngamuk orang nanti. Wah, ini pemerintah harus tahu diri dong. Ini bukan Yakinkan bukan dulu mau Bang, rakyat di sudah situ digali karena Bang mereka dari pemilik 2017 mutlak. Bang. Ini sudah digali, bukan mau Ini lagi. saya nggak Sudah digali. memprovokasi, saya sendiri orang jauh dari Papua Barat, tapi saya melihat ini negara ini kayak mempermainkan kita kayaknya ini. Loh, Betul. apa yang dilakukan di Papua itu kalau berhasil kemudian disalahgunakan tidak sesuai dengan pasal ayat itu, lah bisa saya kemungkinan saja bisa terjadi di daerah saya kan begitu. Betul, Lalu betul. kemana? Lalu semakin negeri kita dikuras, kemiskinan semakin merajalela. Ini kan gendeng ini kita ngajak perang ini Pasti. namanya ini. Pasti, Kalau pasti. semakin kekayaan ada dikeruk, itu kesejahteraan rakyat itu juga harus semakin meningkat. Iya, Sekolah jelasnya nggak kalau perlu di Raja dibayar, Ampat ini, kesehatan Raja Ampat gratis, ini segala macamnya nelayan-nelayan gratis. juga kena ini. Nelayan-nelayan juga Kan kena ini. nikel itu bukan barang murah, itu barang mahal itu. Jadi masyarakat Papua itu harus sangat berhati-hati mengawasi ini, nggak boleh lengah kan gitu. Karena kekuasaan itu mereka yang pegang kan gitu. Nah, kayak gitu aja gak pendapat dari saya yang bodoh ini, Bang. Saya nggak, saya Siap. melihat berdasarkan logika aja, disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Gitu, demikian dulu, host. Lanjutkan Siap. yang lain. Iya, ya. Kebetulan ini lagi sepi karena dari tadi udah rame banget ya kan, perdebatan sengit juga ya kan. Itu. Jadi kalau berbicara tentang hasil tambang, kenapa kita dinaikkan pajak kalau memang ada hasil-hasil tambang-tambang ini? Ternyata ya hasil Ini tambang-tambang logika ini kasar kan. ini Iya. ini logika kasar aja ini sama mereka yang di atas, terutama menteri itu Pak Bahlil itu ya. Kita ada indikatornya bahwa semakin banyak menggali, mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, itu harus dibarengi dengan tingkat kesejahteraan. Akan sangat menjelekkan dan menjijikkan sekali, di mana bumi kita ini sudah dikeruk habis-habisan, kemiskinan merajalela. Kamu tuh manusia loh, Pak. Otak itu dipakai. Kami rakyat ngomong apa adanya. Bukan, kita ini nggak perlu butuh sekolah tinggi untuk melihat suatu kebenaran. Kalau bumi Indonesia ini rusak karena pengerukan kekayaan alam, di sekelilingnya muncul kemiskinan, pengangguran, itu otakmu tuh di mana kerja? Itu bukan manusia kamu tuh. Nah, kayak gitu aja kasar ngomong ini. Artinya apa? Logika aja ini. Kalau makin banyak pengeksploitasi hasil kekayaan alam, harus berarti kesejahteraan dan kemakmuran itu meningkat. Lu coba di Afrika habis emas ditambang, orang masyarakat terlunta-lunta cari makanan itu. Ya Allah, susah deh ngajak orang berpikir ya. Saya tengah pejabat kerja yang benar. Saya ngomong apa adanya ini. Bukan Betul, Bang, betul. ngeri juga ngelihatnya ini. Kalau kita ini negara Pancasila loh. Pancasila itu didikan dasarnya adalah agama. Agama itu orang berpikir cerdas, berpikir kritis, berpikir hal-hal yang sesuai dengan perjalanan logika kita. Ya kan kayak gitu. Ya, bumi hancur, serakyat miskin. Nah terus kekayaan alam habis, tapi rakyat miskinnya gimana? Gambaran apa? Warna negara model kayak gini, negara apa ini? Brunei Kemakmuran yang Darussalam mana nggak ya punya kan? kekayaan yang melimpah, rakyatnya sejahtera. Kemakmuran Dan yang mana sesuai coba? kesejahteraan rakyat itu sesuai dengan
eksploitasi yang dilakukan terhadap sumber daya alamnya sesuai itu, dan lahirlah Brunei Darussalam itu menjadi negara yang makmur, seimbang dari segala sudut. Nah, Indonesia sumber kekayaannya alam sudah dikeruk habis-habisan, kemiskinan merajalela, pengangguran ini apa ini? Ini negara apa ini? Negara neraka jahanam ini kayak begini nih. Kayak gini kehidup gambaran neraka ini. Kayak gitu aja, lo benci kali ngelihatnya ini bang, serius. Sepakat saya bang, sepakat. Ya, jadi memang ya kalau berbicara tentang kemakmuran atas benar-benar untuk kemakmuran rakyat, makmur yang mana? Penambangan di mana-mana, tetapi hasilnya kemana? Ya, rakyatnya malah tersingkirkan. Yang tadinya mungkin seperti di Raja Empat ini kerjanya nelayan, mencari ikan, menangkap ikan, otomatis kalau lautnya sudah tercemar, otomatis ikannya akan punah. Jadi di sisi lain mereka seakan-akan membuka lapangan pekerjaan, di sisi lain pemerintah ini membuat angka kesengsaraan bagi rakyat. Ya, jadi ini nggak balance sebenarnya. Waalaikumsalam, Bang Binado, naik bang. Ya, saya udah dari pagi memang perdebatan itu ternyata panjang sekali. Ternyata tema ini dilirik oleh para banyak yang kebakaran jenggot sebenarnya, karena menurunkan buzzer juga saya lihat di sini. Iya benar Host. Jadi ya ini mumpung belum ada yang naik ini ya, saya mau nambahin lagi. Saya bicara ini karena bukti sudah ada depan mata. Bangka Belitung rusak lingkungannya total, timahnya habis. Tapi apakah mereka sejahtera sekarang? Ini yang di Papua Barat melihatnya ke situ ya. Udah ada contohnya. Iya. Bangka Tambang Belitung saya 2001 lingkungannya rusak. Tapi 2001 saya menambang timah di Bangka Belitung. Menderita melarat. Ya. Bayangkan ini Indonesia udah jadi neraka jahanam karena diatur oleh manusia-manusia yang otaknya otak iblis. Ya. Iblis itu pengendali neraka. Jadi kita manusia ini bisa menjadi iblis. Iblis itu dia manusia. Dia mengendalikan pakai otak iblis. Jadi Indonesia ini bisa berubah menjadi neraka. Gambaran yang nggak ada sisi kemanusiaannya sama sekali ini. Rusak lingkungan. Sudah diambil semua hasil tambangnya. Masyarakat yang menderita, menjerit-jerit, kelaparan, susah, sengsara. Ya Allah ya Karim, Indonesia loh. Pancasila ini kita bicara ini Pancasila, negara kita dasarnya Pancasila, kemanusiaan. Manusia itu otak dan perasaan itu harus linear. Otak itu otak manusia, jangan ke hatinya hati penuh dengan nafsu iblis, otaknya menjadi otak iblis kan gitu. Kerjanya ya merusak. Nah ini kita harus ngomong menteri kamu tuh bisa dapat ilmu karena fasilitas kita sudah sekolah, otak kita berjalan, apalagi zaman sekarang ini era informasi, orang mudah cepat menangkap segala sesuatu, perkembangan itu sedetil apapun bisa ditangkap, dan langkah gerakmu, jalanmu itu bisa kebaca isi kepalamu. Paham nggak ini menteri ngomong? Bukan kamu membongkar nikel di Papua itu di tengah situasi negara yang masih gonjang-ganjing begini, itu kalau memancing emosi rakyat. Itu kekayaan alam itu sudah indah sekali kita melihat kalau dia utuh, lestari kan nampak. Ya kalau rusak itu kan gimana ceritanya? Nanti muncul lagi penyakit-penyakit, masalah-masalah ini yang lain-lainnya. Jadi masyarakat Papua harus konsisten ya, pertahankan. Saya bukan menghalangi orang, tunggu, bukan. Benerkan dulu posisi negara itu benar negara apa enggak. Jadi nanti ketika mengeksekusi pasal 33 ayat 3 bumi air itu, rakyat yakin oh benar ya, diizinkan sama rakyat silakan kalau negaranya udah benar. Lah kalau dieksplorasi yang enggak jelas. Ya.